Dan jika belum memahami, mengetahui, atau bahkan belum mendalami syariat Islam, sudah selayaknya para muslimah membuka diri. Hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata, akar dasarnya itu hasuna, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan, ahsana yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya itu disebut hasanah namanya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. Saya ulang ya. Mengambil 42 hadis inti kehidupan. Jadi selama kita berkehidupan, kalau belajar 42 hadis ini, kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, 40, 41, 42, sekitar 40-an itu disebut dengan arba'in namanya. Maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan Al-Arba'in. Hadis ini, tiru Jibril alaihissalam saat menyamar, fokus untuk datang. Pertama, kenakan pakaian terbaik supaya nyaman. Jadi kalau sejak saat akan berangkat itu kita sudah menyiapkan diri, mengenakan pakaian yang rapi. Jadi kerapian itu menunjukkan kesungguhan. Satu, cuma sholat saja. Makannya jadikan ibadah karena Allah. Berpakaiannya jadikan ibadah karena Allah. Berumah tangganya jadikan ibadah karena Allah. Saya tes sebentar ya. Maaf ya, maaf. Ibu itu merawat, mendidik anak karena sayang, karena Allah. Ihsan itu rumusnya 2, iman plus takwa. Iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu. Pernah dengar nggak kalimat itu? Ya, tingkatkan takwamu. Dan kalimat takwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman. Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa, iman dan takwa. Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Saya kasih satu ayat, tapi ini rahasia saja di antara kita ya. Suami istri, bahkan anak, yang kehidupan rumah tangganya dia lakukan untuk menaati Allah dengan sifat ihsan, itu bukan hanya di dunia Allah jaga, di akhirat semua diminta bergandengan tangan masuk ke surga. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah untuk memasukinya, insya Allah. Itu dari surga paling bawah sampai Firdaus ke atas. Nanti di antara ini ada tempat indah di tengah-tengah, itu Taman Aden namanya, surga Aden. Nanti masuknya lewat situ. Tapi yang paling menarik, keluarga besar ini tidak diperkenankan oleh Allah berlama-lama dalam hisab. Cepat masuk lewat Taman Aden. Dan semua malaikat diperintahkan untuk menyambut mereka di setiap pintu surga sampai naik ke tempat tertingginya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar diperintahkan oleh Allah, masuklah lewat surga Aden kalian seluruhnya. Perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Dan tolong gandeng bapak ibumu yang soleh itu. Jadi ternyata, mohon maaf, Bu, keluarga hebat ini telah menyiapkan satu anggota keluarganya menjadi perwakilan di akhirat untuk menjadi kebanggaan membawa keluarga besarnya ke surga. Tapi semua soleh. Di semuanya menjadi keluarga ihsan. Ayahnya ihsan, ibunya ihsan, anaknya ihsan. Tapi semua sepakat ada satu yang ditampilkan di akhirat jadi kebanggaan.
Dan anak inilah ternyata yang disiapkan oleh orang tuanya, menggandeng orang tuanya, pasangannya, dan semua adik-adiknya, kakaknya masuk ke surga. Ada yang Masya Allah senyumnya itu begitu indah, tenang, jiwanya tenang. Nah, jiwa yang tenang itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Satu apa? Iman. Yang kedua? Yang ketiga? Ini saya kasih rahasia yang cepat. Kalau 1 dan 2 diraih, yang ketiga ikut.